Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita perhatikan fenomena akhir-akhir ini semakin marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik itu suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Suami memukul istri, menendang, atau mungkin menjambak rambutnya. Demikian juga sebaliknya, istri melakukan kekerasan terhadap suami, bahkan tidak sedikit yang sampai berujung pada maut. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, Islam sudah mengajarkan betapa indahnya interaksi antara suami dan istri di dalam keluarga. Jika menerapkan konsep Islam ini, misalnya kita berpedoman pada hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Hadis ini berfungsi. Hadis ini untuk diterapkan oleh para suami. Kemudian bagaimana dengan istri? Istri juga punya kewajiban terhadap suami. Dalam sebuah hadis, lau kuntu li amiron ahadan antas juda li ahadin li amiratul mar'ata antas juda atau lias juda li zaujiha. Pemirsa rahimakumullah, hadis yang pertama memerintahkan seorang suami itu untuk menghormati istrinya, dan dikatakan sebaik-baik kamu wahai suami itu adalah yang memuliakan, yang akhlaknya terbaik terhadap istrinya. Sementara istri yang baik pada hadis yang kedua itu istri yang berbakti kepada suami. Bahkan seandainya manusia itu boleh menyembah pada manusia yang lain, maka Rasulullah akan meminta istri itu untuk menyembah kepada suami. Tapi hanya seandainya. Nah, ini menggambarkan betapa seorang istri itu harus berbakti kepada suami. Nah, seandainya kita yang sudah berkeluarga ini, berinteraksi dalam keluarga ini, masing-masing mengamalkan hadis ini saja, itu maka tidak akan terjadi seperti yang saya contohkan di awal tadi, maka akan terjadi kekerasan dalam keluarga. Masing-masing menyadari apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya. Kalau suami yang baik adalah suami yang menghormati, yang akhlaknya terbaik terhadap istrinya, maka apa sebenarnya kewajiban suami? Dalam surat An-Nisa ayat 34 disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu bertanggung jawab terhadap istrinya, dalam hal ini keluarganya. Tanggung jawabnya seperti apa? Memenuhi nafkah
baik lahir maupun batin. Yang batin seperti apa? Ya tentu saja kasih sayang, kemudian menjaga keamanannya, ketentramannya, supaya istri itu nggak merasa khawatir karena ada suaminya. Kemudian yang batin, ya tentu yang lahir tentu saja terpenuhinya minimal sandang, pangan, papan. Jadi urusan sandang itu adalah tanggung jawab suami. Nah, ini tentu saja yang para istri senang ya, karena ternyata sandang itu tanggung jawab suami. Yang namanya tanggung jawab tidak sekedar bisa membelikan pakaian, tapi kerapian, kebersihan pakaian seorang istri adalah tanggung jawab suami. Pangan, yang namanya pangan bukan sekedar suami ngasih uang pada istri. Nah, itu kan baru uang. Apakah uang bisa dimakan? Tentu saja kan belum. Harus dibelanjakan. Belanja saja tidak sekedar berupa sembako, tapi harus makanan yang sudah siap dimakan. Berarti sebenarnya kewajiban suami itu juga untuk menyiapkan makan untuk suami. Jadi masak juga itu adalah tanggung jawab suami. Kemudian papan. Papan berarti papan yang layak huni, bersih, rapi. Itu juga tanggung jawab suami. Betapa nikmatnya seorang istri kalau itu sesuai dengan konsep Islam. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Ingat, istri tadi kewajibannya adalah berbakti pada suami. Bakti itu seperti apa? Nah, kita bisa berpedoman pada surat An-Nahl 97. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, jadi di dalam ayat tersebut Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Andai seorang suami tadi menjalankan semuanya, tadi ya saya sebutkan, ada pakaian dikerjakan suami, pangan dikerjakan suami, papan dikerjakan suami. Masa iya seorang istri hanya duduk manis gitu saja tanpa melakukan apa-apa? Lalu di mana amal solehnya? Maka seorang istri dengan membersihkan rumah, mungkin juga masak, mungkin juga merapikan pakaian, itu semuanya adalah amal soleh. Tapi bukan kewajiban. Yang berkewajiban adalah suami. Maka di sini seandainya seorang istri mungkin lelah, tidak bisa membantu suami dengan secara keseluruhan, maka ya tidak ada salahnya suami yang melakukan itu semua. Toh itu semua adalah kewajiban suami. Maka tidak benar kalau suami memaksa istri harus membereskan ini, itu, dan seterusnya. Nah, kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti yang saya contohkan di awal, itu karena masing-masing tidak memahami kewajiban dan tugasnya. Tetapi kalau masing-masing menyadari apa yang menjadi kewajibannya, maka ketika yang lain tidak bisa melakukan, misalnya seorang istri kok belum sempat masak, maka suami juga bisa memaklumi, atau mungkin dicari solusi yang lain ketika istri tidak bisa masak. Maka apalagi kalau era sekarang ya, misalnya bisa GoFood, misalnya seperti itu ya, karena sudah sampai rumah capek dari tempat kerja, ternyata sampai rumah suami tanya pada istri, dan tanyanya pun harus ya yang berakhlak tadi itu, misalnya ibu atau mama panggil istrinya atau adik, ada masakan belum?
misalnya seperti itu, maka seorang istri juga harus jawab dengan baik. Maaf ya mas, kok saya hari ini nggak sempat masak ya, atau hari ini kok nggak enak badan saya untuk masak, kita jajan saja ya. Oh iya, ya nggak apa-apa seperti itu. Jadi suami nggak harus marah, atau istri ketika ditanya suami seperti itu jawabnya malah ngegas, oh boro-boro masak, misalnya seperti itu. Nah ini kan sesuatu yang akhirnya justru menimbulkan sebenarnya masalah sepele, mau makan tapi akhirnya nanti tengkar mulut awalnya, terus sampai akhirnya terjadi apa ya, kekerasan berupa fisik tadi itu, entah itu mukul, entah seperti apa. Nah kalau itu diterus-teruskan, nah itulah yang menjadi tidak baik. Ingat bahwa interaksi sebuah keluarga itu adalah semuanya serba indah, serba berpahala. Maka setan akan terus menggoda sebuah keluarga, sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri, bagaimana supaya terjadi perpisahan. Nah maka momen Ramadan ini adalah tepat sekali kalau kita jadikan momen untuk memperbaiki apa yang belum baik sebelumnya, atau untuk meningkatkan kualitas keluarga kita supaya menjadi lebih baik dengan faham kewajiban dan tugas masing-masing. Misal kalau tadinya nggak pandai masak, momen Ramadan ini bisa kita jadikan latihan untuk masak, karena biasanya kalau bulan Ramadan itu masing-masing instansi tempat kita kerja itu memberikan kelonggaran, misalnya pulangnya bisa lebih cepat. Nah maka momen ini bisa kita manfaatkan untuk ayo masak bersama antara suami dan istri, antar anak juga. Jadi interaksi ini tidak sekedar suami dan istri, tapi juga dibaikkan juga, ditingkatkan kualitas interaksi antara orang tua dengan anak. Yang terutama tadi itu antara suami dan istri, karena kalau sudah antara suami dan istri tidak harmonis, maka efeknya panjang nanti, efeknya panjang. Jadi marilah momen Ramadan ini kita jadikan untuk memperbaiki kualitas keluarga kita, terutama interaksi antara suami dan istri. Pilih kapan, kalau nggak bisa tiap hari, paling nggak ketika memang hari libur, biasanya libur hari Sabtu atau hari Ahad, kita bisa dari pagi belanja bersama untuk menentukan kira-kira masak apa. Ini adalah momen atau media-media untuk menjadikan kita menjadi keluarga yang lebih baik. Artinya interaksi dalam keluarga kita itu harus kita perbaiki, kita tingkatkan, tidak sekedar begitu-begitu saja. Kalau sudah ada sesuatu yang gak senang di kita, di antara suami dan istri, terus-terusan dibiarkan, jangan. Harus kita perbaiki. Semoga dengan Ramadan ini keluarga kita lebih sakinah lagi, dan sehingga terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.